Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Berarti memang semua sudah sarapan? Sudah. Sudah makan? Sudah. Jadi setiap kita ingin berangkat sekolah, kita harus membiasakan makan terlebih dahulu. Kita sarapan di rumah terlebih dahulu supaya apa? Supaya badan kita sehat, badan kita kuat. Kalau kita badan sehat, kita akan mudah berkonsentrasi dalam belajar. Kalau kita konsentrasi dalam belajar, ilmu akan mudah kita dapatkan, mudah paham. Jadi kita harus membiasakan sebelum kita berangkat ke sekolah, kita harap sarapan terlebih dahulu di rumah. Jadi itu. Nah, anak sekalian, seperti biasa kita hari ini akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum ada baiknya sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu supaya kita mudah mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Subhanallahul azim. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Jadi setiap kita memulai aktivitas kita, baik belajar, mau berangkat ke sekolah, mau makan, kita harus awali dengan doa supaya apa? Supaya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mengembangkan atau menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami silakan anak Adam untuk menjadi pemandu atau memimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak sekalian, sebelum kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, agar berdiri. Yuk, silakan berdiri terlebih dahulu.
sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran anak sekalian. Yang Bapak panggil, yang putra jawabnya hadir, ya. Kalau yang putri jawabnya hadiro, hadiro. Karena dalam bahasa Arab hadir itu hadirnya seorang laki-laki. Sementara kalau hadiro itu hadirnya seorang perempuan. Jadi yang Bapak panggil nanti silakan, kalau yang putra menjawab hadir dan yang putri menjawab hadiro. Abdal, Habib Zahwan, Ahza Jawza, Anizar, Askana Bilkis, Cara Calista, ada Faiza Pratami, Fazel Dwi Raka Putra, Habian, Iqlal Ramadan, kemudian Muhammad Haikal Hamzaki, Akidah, kemudian Muhammad Radit Abidal, ada. Kemudian Muhammad Rizki Alvaro, ya. Muhammad Faisal Asuro, Hadir Pak. Muhammad Haikal, Hadir Pak. Akidah. Kemudian Nadira Sofilia, Rizki Anugrah, Hadir Pak. ya. Ristia Agustina, Hadir Pak. Suci Indri Ramadhani, Hadir Pak. Telino, Hadir. Pilna, Wahyu Al-Farizi, Hadir Pak. Winda Ibnatul Hayati, Hadir Pak. Wulan, Hadir Pak. Yuperin. Hadir Pak. Ya, berarti pada hari ini ada dua teman kita yang tidak hadir dikarenakan sakit. Jadi kita doakan supaya teman kita semoga cepat sembuh, cepat sehat, sehingga di hari-hari berikutnya dapat mengikuti pelajaran seperti biasa di kelas kita. Kita doakan semoga teman kita segera sembuh. Amin ya robbal alamin. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita awali dengan supaya lebih semangat. Masih kenal musik seperti ingat? Oke, sekarang Bapak dulu, tepuk semangat. Semangat. Kita harus semangat. Kalau kita semangat dalam belajar, mudah-mudahan kita akan mudah paham dengan pelajaran. Kita jadi harus lebih semangat. Baik, jadi anak-anak sekalian, untuk materi kita pada hari ini yaitu mengenai teladan mulia Asmaul Husna. Teladan mulia Asmaul Husna. Adapun diharapkan kepada anak-anak sekalian, setelah kita belajar pada hari ini, anak-anak mampu mengartikan 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu arti Asmaul Husna? Apa arti Asmaul Husna? Ya, apa? Ya, nama-nama Allah yang baik. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ya. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Yang baik. Sebenarnya sekarang pertanyaan lagi, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Berapa? Ya, ada 99. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Itu, jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik, dan jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Tapi pada hari ini kita akan belajar cuma 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min.
Nah itu untuk yang kita materi pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita, Bapak akan membagi anak-anak kelompok menjadi 5 kelompok. Nah, Bapak bagi dulu untuk kelompok 1. Kelompok satunya yaitu Abdal, terus kelompok 2 Winda, kelompok 3-nya Anizar, kelompok 1 anggotanya ada 5 orang. Yang pertama Abdal, Winda, Anizar, Yuperi, dan Ulan. Itu kelompok 1. Ingatkan tadi? Kelompok 1 Abdal, Winda, Anizar, Yuperi, dan Ulan. Ingatkan. Kemudian untuk kelompok 2 Tami, Suci, Rizlia, Wahyu, dan Alvaro. Itu untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3 Fazel, Faisal, Radit, Rizky, dan Azhar. Itu untuk kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 4 Bilkis, Carla, Fiona, Telino, dan Haikal. Yang kelompok terakhir yaitu kelompok 5 Habian, Iqbal, Nadira, Abib, dan Haikal Zaki. Ya silakan sekarang anak-anak sekalian untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya tadi sudah Bapak bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Sudah benar duduknya sesuai kelompok masing-masing? Ada yang salah? Nanti salah kelompok. Kalau salah kelompok jadi salah kamar. Jadi harus benar kelompoknya sesuai yang Bapak sebutkan tadi. Kelompok 1 ada 5 orang, benar? Ya, kelompok 2 ya 5. Kelompok 3 ada 5 orang. Kelompok 4 ada 5, cuma hari ini 1 yang tidak sekolah dikarenakan sakit. Dan kelompok 5 ada 5, cuma 1 yang tidak hadir dikarenakan sakit. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan menonton video pembelajaran tentang Asmaul Husna. Nah, silakan anak-anak simak, anak-anak perhatikan supaya dapat memahami dari video tersebut. Silakan coba sekarang putar badan, arahkan ke layar, coba seluruhnya putar badannya, seluruhnya ya putar badannya, duduk posisi santai karena kita akan menonton video pembelajaran tentang Asmaul Husna. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang 5 Asmaul Husna dan artinya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna yang artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 99 Asmaul Husna. Yang akan dibahas kali ini
hanya 5 Asmaul Husna. Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Al-Malik berarti Maharaja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya dan pemberi rezeki. Allah yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh pendukung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, memuliakan orang yang terhina, menghinakan orang yang mulia, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kehendaknya, seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendaknya pula, seseorang dapat menjadi hina. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari larangannya atau perbuatan dosa. Maka sungguh benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Aziz, Tuhan yang maha mulia, yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Tuhan yang maha tinggi, yang tidak satupun makhluknya mampu menggapai ketinggian zatnya. Tanda keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk terlihat dalam rezeki yang diberikannya, ilmu, hikmah, dan juga pada setiap rahmatnya. Al-Qudus. Al-Qudus memiliki arti maha suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari keserupaan makhluk dengannya, dan maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Assalam. Assalam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sejahtera dan maha menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah Allah selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan pada hamba-hambanya. Assalam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan seluruh umat manusia. Nama Assalam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Kedamaian berarti padamnya api permusuhan yang disertai dengan tertanamnya kecintaan dan kasih sayang. Islam sangat menganjurkan terciptanya kedamaian. Oleh karena itu, salam dijadikan sebagai tanda penghormatan bagi sesama mukmin di dunia. Di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan salam penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mu'min. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tenang. Karena Allah bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita, seperti keluarga, tetangga, dan teman. Al-Mu'min juga mempunyai pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa dari siksa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya pada seluruh hamba yang beriman dan bertakwa dengan memberi kemenangan yang besar serta memasukkan ke surga yang penuh kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat bagi orang-orang yang takut kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu menjelaskan Al-Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, sekarang anak-anak sudah menonton video pembelajaran tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang Bapak ingin menanyakan kepada kelompok satu atau kelompok yang lain perwakilan untuk sedikit menanggapi atau memberikan penjelasan tentang video yang sudah ditonton tadi. Ayo, coba kelompok mana dulu? Boleh kelompok 5 dulu kan? Boleh. Atau kelompok 3 yang sudah siap? Boleh untuk menanggapi. Ayo. Ya, kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok ada apa? Kelompok 4 dari video yang kita tonton tadi? Apa ya? Jelaskan sedikit apa? Al-Malik artinya Allah Maharaja. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai atas semua makhluknya. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita kelompok 4. Ya. Sekarang kelompok 5. Ayo kelompok 5. Untuk memberikan tanggapan masalah video yang telah kita tonton tadi. Ayo. Apa yang anak-anak dapatkan dari video yang kita tonton tadi? Ya, coba. Al-Aziz artinya Allah yang Maha Mulia. Al-Aziz adalah nama Allah yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita kelompok 5. Ya. Sekarang kelompok mana lagi yang sudah siap? Kelompok 3. Ayo kelompok 3, silakan. Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Al-Qudus memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah SWT adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluknya. Ya, bagus. Untuk kelompok 3, ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. Sekarang kelompok 2. Ayo, mana perwakilan dari kelompok 2? Jaga. Assalam artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Sejahtera, Maha Menyelamatkan. Makna dari assalam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dari segala aib ataupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat dan perbuatannya. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita dari kelompok 4. Kelompok? Kelompok 2 salah ya. Ya, sekarang dari kelompok 1. Ayo siapa? Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Maha memelihara keamanan. Al-Mu'min juga mempunyai pengertian bahwa Allah SWT memberikan keamanan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita dari kelompok 1. Nah, jadi anak-anak sekalian, artinya sudah sedikit menangkap tentang materi yang disampaikan dari video pembelajaran kita tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan sedikit mengenai Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Adapun jumlah Asmaul Husna itu ada 99 nama. Jadi Allah itu mempunyai 99 nama.
Namun pada hari ini kita akan membahas yaitu 5 dari Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Malik. Tadi sudah kita sampaikan di video, anak-anak sudah nonton video pembelajaran tadi tentang Al-Malik. Al-Malik itu artinya Allah Maha Raja. Tahu Maha Raja? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang merajai seluruh alam semesta. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, yang tinggi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dan maha pemberi rezeki. Nah, anak sekalian, yang memberi kita rezeki, kita bisa bernapas, kita bisa datang ke sekolah, itu yang memberi rezeki kita apa? Siapa yang memberi kita rezeki? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Bersyukur, banyak-banyak mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, karena yang memberi kita rezeki ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang maha kaya, tidak ada yang melebihi kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu yang maha menguasai, maha raja dan maha kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa. Nah, yang mengampuni dosa-dosa kita itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sering-sering berdoa, membaca istighfar. Itu cara kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa baca istighfar? Ayo. Bagaimana? Astagfirullah, artinya aku mohon ampun kepada Allah. Itu cara kita meminta ampun kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghilangkan kesusahan. Kalau kita susah, kita banyak masalah, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjauhkan kesedihan, menolong orang yang dizolimi, membalas orang yang zolim, yaitu mengayakan orang yang miskin. Itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mencukupkan orang yang lemah, menyembuhkan orang yang sakit, yaitu siapa yang menyembuhkan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang yang melantari kita sehat itu kadang-kadang kita ke rumah sakit, dokter berobat, itu yang melantari kesehatan, kesembuhan kita. Tapi pada dasarnya yang memberikan kesehatan kepada kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang Al-Malik. Masih ingat tadi Al-Malik? Apa arti Al-Malik? Allah Maha Raja. Kemudian yang kedua Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia atau mulia. Allah Maha Mulia. Al-Aziz adalah nama Allah yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mulia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang menyerupai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kehendak Allah seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendaknya pula seseorang menjadi hina. Jadi yang membuat kita hina, yang membuat kita mulia itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yaitu maha mulia, yaitu apa? Pada setiap makhluk terlihat dalam rezeki seluruh manusia itu banyak. Berapa jumlah manusia? Banyak. Semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha agung, maha mulia. Kemudian
Kemudian yang ketiga yaitu Al-Qudus. Tahu Al-Qudus? Nah, Al-Qudus, apa yang bisa mengartikan Al-Qudus? Apa? Allah Maha Suci. Di sini ada yang nama anak suci tadi? Ya, ada siswa kita, teman kita yang namanya Suci. Al-Qudus itu adalah nama Allah yang berarti suci. Nah, Al-Qudus memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah itu tidak ada kekurangan. Bukan cara kita manusia. Kalau kita manusia kadang kurang duit, ada kurang cantik, ada yang kurang tampan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dia terhindar dari yang namanya kekurangan. Allah itu maha cukup, tidak ada kekurangan. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari keseluruhan makhluk dengannya. Nah, dari sekian ribu manusia, sekian ratus juta manusia, seluruh yang ada di makhluk di muka bumi ini tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala itu maha suci. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah. Tidak ada bisa Allah itu seperti apa? Tidak ada. Karena Allah itu maha suci. Kita lanjut materi yang berikutnya yaitu Assalam. Assalam artinya Allah maha sejahtera, maha menyelamatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita, yang mensejahterakan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Lagi berjalan bermotor selamat sampai tujuan, itu yang menyelamatkan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Assalam mencerminkan dan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Nah, kenapa kita harus menadani dari sifat assalam ini? Yaitu apa? Kita harus saling kasih sayang, harus berdamai, cinta damai. Tahu cinta damai? Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi. Itu namanya damai. Dan kita juga harus berkasih sayang. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan seluruh umat manusia. Kalau kita damai, tidak ada yang namanya perang. Saat ini kan ada perperangan, ada Israel perang dengan Palestina, itu belum damai artinya. Nah, kita harus cinta damai. Kemudian yang kelima yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah maha memelihara keamanan. Allah yang memelihara keamanan. Kita tidur aman, rumah kita tidak ada yang maling. Itu yang menjaganya apa? Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat ke sekolah selamat sampai tujuan. Yang menjaga keamanan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaga kita. Allah akan berapa janjinya kepada seluruh hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah, jadi kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya bahwa Allah itu maha memberi keamanan. Allah Subhanahu wa taala yang mengayomi dan menyediakan fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup dan tenang. Yang memberi kita fasilitas motor, mobil ialah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan perantara kita mencari rezeki, dengan usaha kita
usaha kita tadi termasuk dalam cara kita untuk mendapatkan rezeki. Tapi yang memberi kita rezeki itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai nama Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah yang memberi kita rasa keamanan. Nah, dari situ ada anak-anak seperti ada yang ingin bertanya? Mungkin pengertian apa yang belum paham dari 5 Asmaul Husna tadi? Ayo, yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah paham semuanya? Ada yang bertanya? Ayo bertanya, supaya kalau kita sering bertanya, kita akan lebih paham. Ayo bertanya. Ayo, siapa yang bertanya? Ada teman kita bertanya apa arti Al-Aziz. Ada yang bisa jawab? Arti Al-Aziz? Ya, coba. Ini dekat satu kelompok. Ayo, apa Al-Aziz? Al-Aziz artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia. Bagus, saya kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita. Al-Aziz itu artinya Allah Maha Mulia. Nah, itu Al-Aziz artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, yang ingin bertanya lagi yang belum paham tentang penjelasan apa tadi mengenai 5 Asmaul Husna. Ayo, silakan. Ya, ada teman kita lagi bertanya apa arti Al-Malik. Ada yang bisa jawab? Apa arti Al-Malik? Ya, dari kelompok 4 silakan. Al-Malik artinya Allah Maharaja. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Al-Malik itu artinya Allah Maharaja. Ada benar sekali. Itu. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Sudah ngerti semua? Baik. Kalau sudah mengerti semuanya, Bapak akan memberikan anak-anak tugas kelompok masing-masing. Bapak akan bagikan lembar kerjanya nanti. Jadi anak-anak sekalian, untuk cara kita mengerjakannya, di situ ada nama-nama Allah, ada 5 nama Allah. Nama-nama yang pertama Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Dan kemudian setelah itu ada arti dari kelima Asmaul Husna tersebut. Nah, silakan anak-anak potong, anak gunting, nanti ditempelkan pada lembar kerja yang sudah disiapkan itu. Silakan anak tempelkan. Yang pertama Asmaul Husna itu apa? Tulis tempel, artinya ditempel di sebelahnya. Bisa dimengerti? Bisa? Ya, silakan. Sekarang Bapak kasih waktu 20 menit ya. Nah, silakan. Kerjasama ada yang nempel, ada yang menggunting. Silakan. Alat-alatnya dikeluarkan, gunting dan lemnya.
Jaga kerjasama. Yang lama kita ke kelompok itu kita harus kerja sama, kerja sebetulnya. Bukan saya jadi apa dulu Jawa. Dari Jawa dulu, dari Jawa.
anggota kelompoknya? Ya, tulis kelompok 3 nama-namanya siapa-siapa. Tulis. Di sini tulis nama kelompok 3, kelompok 1 nama-namanya siapa? Ya, dikasih nama sesuai kelompok masing-masing. Ya, ditulis itu nama lengkap, nama lengkap ya. Ada yang sudah? Nah, kelompok 3 sudah selesai, kelompok 4 juga sudah selesai, kelompok 5 juga sudah selesai. Kita masih menunggu dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, kalau yang sudah selesai, alat-alatnya gunting dimasukkan lagi di simpan. Sudah selesai.
Sudah semua? Sudah. Ya, kalau sudah semua, alat-alatnya disimpan, sapanya juga disimpan, dibuat kata sapa. Baik, anak-anak sekalian, presentasi ke depan menyampaikan tugas anak-anak yang sudah anak-anak kita kerjakan. Mari kita terlebih dahulu kita sedikit dulu. Ayo, sekarang sudah siap? Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulang lagi, lebih semangat ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, bagus. Sekarang Bapak akan panggil, silakan nanti maju ke semuanya, seluruhnya ada 5 orang, ada 5 siswa, nanti maju seluruhnya ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Nanti silakan tunjuk siapa yang akan membacakan tugasnya. Ya, silakan. Kalau orang dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan dari depan. Ya, silakan. Kelompok 1. Yang lain didengarkan ya. Ayo maju. Perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Al-Malik artinya Allah SWT Maharaja. Al-Aziz artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera. Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi keamanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Sekarang kasih tepuk tangan dulu untuk kita dari kelompok 1. Ya, sudah bagus itu. Silakan sekarang kelompok 2 yang kembali depan. Silakan untuk mempresentasikan tugasnya. Ayo, semangat. Kan sudah sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, kelompok 2. Al-Malik artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maharaja. Al-Aziz artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia. Al-Qudus artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci. As-Salam artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sejahtera. Al-Mu'min artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi keamanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita dari kelompok 2 sudah menyampaikan hasil tugasnya. Bapak tanya dulu dari kelompok lain, itu sudah benar atau salah dari tadi? Bagus. Sekarang silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan tugasnya. Silakan dari kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Al-Malik artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maharaja. 2. Al-Aziz artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia. 3. Al-Qudus artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci. 4. Ya,
Ya, ini sudah disampaikan dari kelompok 3, sekarang giliran kelompok 4. Ayo silakan. Kelompok 4 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami semua. 1. Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Subhanahu wa taala Maharaja. 2. Al-Aziz artinya Maha Subhanahu wa taala Maha Mulia. 3. Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. 4. As-Salam. As-Salam artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Sejahtera. 4. 5. Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi keamanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita dari kelompok 4. Ya, sudah bagus tadi menyampaikan tugasnya. Sekarang silakan kelompok 5. Ya, silakan untuk menyampaikan ataupun mempresentasikan tugasnya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dari kami. Al-Malik Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Maharaja. Al-Aziz Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Maha Mulia. Al-Qudus Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Maha Suci. Salam Allah SWT Maha Sejahtera. Al-Mu'min Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Maha Pemberi Keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke dulu. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita dari kelompok 5. Ya, sudah. Sekarang silakan anak-anak sekalian, tugasnya dikumpul ke depan. Silakan dikumpul ke depan sini. Ya, perwakilan untuk mengumpulkan tugasnya. Sudah kumpul semuanya? Kelompok 5, mana kelompok 5? Kumpul. Kelompok 5. Kumpulkan tugasnya. Ya, jadi anak-anak sekalian sudah tadi menyampaikan hasil kerja kelompoknya, dan Bapak Dekan tadi sudah bagus dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan mengerjakan juga secara berdiskusi. Jadi sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, kita tepuk satu terlebih dahulu. Oke? Yuk sekarang. Bagus ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Ya, apa lagi sekarang? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Masih ada yang salah, belum bagus ya. Ulang lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Ya, bagus. Jadi
Anak-anak sekalian, dari materi kita pada hari ini kita telah sampaikan tadi, telah kita tonton video pembelajaran. Jadi kesimpulan dari proyek kita pada hari ini yaitu Asmaul Husna itu berjumlah berapa? Asmaul Husna itu berjumlah 99. Apa arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Tadi kita sudah pelajari 5 Asmaul Husna. Sekarang pada tanya dulu, apa arti Asmaul Husna Al-Aziz? Tadi Allah Maha Mulia. Kemudian apa arti Asmaul Husna Al-Malik? Allah Maha Raja. Kemudian ada lagi, kalau Allah Maha Suci itu arti dari Asmaul Husna apa? Al-Qudus. Kemudian kalau Allah Maha Mensejahterakan itu arti dari Assalam. Bagus. Kemudian kalau Allah itu Maha Merajai itu arti dari Al-Malik. Bagus. Jadi anak-anak sekalian, untuk kesimpulan kita pada hari ini bahwasanya Asmaul Husna itu ya nama-nama Allah yang baik. Adapun jumlahnya itu ada 99 nama. Namun pada hari ini kita belajar yaitu 5 Asmaul Husna. Nah, yang pertama Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Yang kedua Al-Aziz, Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Dan yang ketiga Al-Qudus artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Dan yang keempat As-Salam artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Sejahtera atau Maha menyelamatkan. Dan yang kelima yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah yang Maha memelihara keamanan kita. Jadi itulah dari kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak sekalian, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai rukun iman. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.